Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, telah sama-sama kita bahas mengenai puasa wajib itu apa dan apa saja yang disebut macam-macam puasa wajib itu. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan Allah berikan kepahaman untuk kita semuanya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai puasa sunnah. Marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa sunnah ini secara bahasa, sunnah itu kan artinya suatu perbuatan. Sedangkan sunnah yang dimaksud di sini artinya ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Itu puasa sunnah. Kalau gitu ngapain dikerjain Pak Ustadz? Ingat, puasa sunnah atau ibadah sunnah itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hikmahnya. Di antaranya adalah menutupi kekurangan kita dan menyempurnakan kekurangan kita. Itu adalah ibadah sunnah. Yang kedua, sunnah itu, ibadah sunnah itu merupakan keuntungan dari modal kita. Modal adalah wajib dan untungnya adalah sunnah. Jadi usahakan sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin kita kerjakan yang sunnah. Nah, berikut ini akan diuraikan puasa yang disunahkan untuk dilaksanakan selain puasa wajib. Yang pertama, puasa Syawal. Puasa Syawal, gampangnya Syawal berarti dikerjakan di bulan Syawal. Kapan bulan Syawal itu? Setelah bulan suci Ramadan. Kita tahunya kan 1 Syawal, lebaran, betul. Nah, puasanya mulai kapan? Tanggal 2, Pak Ustadz. Kue masih banyak, makanan masih banyak, pulang kampung lagi. Bagaimana Pak Ustadz? Boleh kita cicil Senin Kamis, sebulan insya Allah cukup. Atau seminggu setelah Syawal, boleh juga. Tapi memang yang paling afdolnya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu anjurannya tuh. Berarti kan dihitung tanggal 2, selesai tanggal 7. Karena kenapa? Man shoma Ramadhana thumma atsba'ahu sittan min Syawalin fadzalika shiyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan, kemudian dia ikuti puasa sesudahnya 6 hari. Maksudnya apa? Setelah bulan suci Ramadan ada bulan Syawal. Diikutin tuh puasa 6 hari. Maka sama saja dia melakukan puasa 1 tahun. Masya Allah. Kok bisa? Karena ibadah kita itu dilipatkan ganda menjadi 10. 30 hari berarti 300 hari. Sedangkan 1 tahun ada 360 hari. 60-nya itu dari puasa Syawal. Tapi yakinlah, walaupun gak pakai hitung-hitungan seperti itu, karena ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, kita harus yakinin puasa yang hikmahnya seperti puasa 1 tahun itu adalah puasa Syawal. Yang kedua, puasa Arafah. Kapan? Tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Kalau tanggal 8-nya namanya Tarwiyah. Tetapi keutamaannya lebih utama 9 Zulhijjah. Jadi orang-orang di Arafah itu tidak sunnah karena mereka sedang wukuf di padang Arafah. Sedangkan kita yang tidak pergi haji, yang tidak melaksanakan haji, maka sangat-sangat disunahkan untuk puasa Arafah tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Kenapa disebut puasa Arafah? Karena bertepatan pada hari itu, tanggal itu orang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah saumu yaumi Arafah yakfuru sanataini madiyah wa mustaqbilah.
Atau di dalam hadis yang lain, Saumu Arafah yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan 2 tahun. Masya Allah. Kita puasa 1 hari, puasanya puasa sunnah. Tapi menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Ingat, dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa besar, wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dosa-dosa yang kecil. Selama 2 tahun itu Allah ampunkan dengan sebab puasa di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah kita puasa, yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah. Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu 1 tahun dan yang akan datang 1 tahun, berarti 2 tahun. Yang ketiga, puasa sunnah Senin dan Kamis. Masya Allah, ini sering anak-anak rajin. Karena kenapa? Pertama, dalilnya itu mungkin di sini tidak ada dalam kitab Bulughul Maram. Puasa Senin itu karena Rasul lahir hari Senin. Kemudian turunnya Al-Quran hari Senin. Hijrahnya Nabi aja hari Senin. Yang kedua, kalau di sini karena amal ibadah itu sedang diangkat, ditempatkan, dibawa oleh malaikat hafazah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diharapkan dengan kita puasa Senin dan Kamis, maka amal-amal itu yang baik-baik yang diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang gampangnya lagi, memotivasi kita Senin Kamis ya karena Rasulullah. Karena anjuran dari Rasulullah SAW. Dan ini sangat baik sekali untuk kita. Pertama, untuk kesehatan. Apalagi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bisa puasalah Senin Kamis. Selanjutnya, waktu yang diharamkan berpuasa. Pertama, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, berarti tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Zulhijjah. Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Kemudian hari yang diragukan, apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Berarti ini tanggal 30 Sya'ban. Jadi tanggal 30 Sya'ban itu enggak boleh puasa lagi. Tapi bagaimana kalau pertengahan Sya'ban, masih boleh enggak? Masih boleh. Karena banyak orang yang bertanya, tanggal 15 boleh enggak nih puasa di bulan Sya'ban? Boleh. Tapi ini bagi orang yang biasa puasa sebelum bulan Sya'ban. Intinya, kalau udah tanggal 30 nih, udah nggak usah puasa. Karena tadi, itu hari ragu-ragu. Tanggal 1 atau belum. Nah, hikmah puasa. Orang muslim yang senantiasa melaksanakan puasa akan mendapatkan banyak manfaat. Pertama, meningkatkan iman dan takwa. Betul. Orang puasa itu selalu ingat Allah. Buktinya apa? Buktinya paling sedikit kita melakukan dosa itu di bulan suci Ramadan. Ya karena posisi kita lagi lemes, capek. Dan memang bawaannya tuh kalau Ramadan tuh malas untuk melakukan maksiat. Apalagi orang yang memang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih senang dia beribadah. Makanya sungguh rugi, kata Rasulullah, sungguh rugi seseorang yang mendapatkan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya dan tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah min zalik. Makanya nanti bulan suci Ramadan betul-betul kita semangat, betul-betul kita siapkan dari sekarang nih, agar kita bisa optimal di bulan suci Ramadan, menguatkan iman dan takwa kita. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas. Betul. Tapi memang alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa. Di setiap masjid itu hampir rata mengadakan takjil gratis. Ini juga salah satu solidaritas manusia. Dan mudah-mudahan asarnya ini, bekasnya ini tidak hanya berlaku di bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan semakin solidaritasnya semakin kuat.
terutama kepada kaum muslimin. Apakah kaum non muslim itu nggak perlu dibantu? Tetap kita bantu. Tapi memang sebaiknya yang kaum muslimin terlebih dahulu. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran. Betul, sangat-sangat betul ini. Apalagi anak-anak SD, latih kesabarannya dia. Salah satu kunci sukses seseorang itu ya karena kesabarannya. Dapat mengendalikan hawa nafsu, betul sekali ini. Karena kita lemes tuh, jadi hawa nafsu juga lemes. Makanya kalau orang remaja dia ingin menikah tapi nggak sanggup, maka perbanyaklah puasa karena bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik, maksudnya jujur. Pertanyaannya kan gini, kalau orang puasa, yang tahu dia puasa ya dia, yang tahu orang batal ya dia. Dia wudu kumur-kumur 3 kali, keluarnya cuma sekali, yang tahu dia, yang lainnya nggak tahu. Makanya puasa ini mendidik orang yang puasa ini mendidik seseorang agar dia bersifat jujur. Apa artinya puasa kalau kagak jujur? Ini luar biasa. Luar biasa. Pemimpin kalau dia puasa, diibaratkan dia lagi puasa. Ya seperti itu, dia tahan. Mau melakukan ini dia tahan. Ya karena posisinya dalam puasa. Dan yang terakhir, dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ tubuh kita yang setiap hari bekerja. Ya kalau sehari-hari kan makan, ya kalau makan 24 jam juga tidak ya. Dalam arti makan sehari 3 kali. Dengan puasa jangan sampai makan lebih banyak lagi. Ini kebiasaan buruk orang berpuasa itu apa? Jadi tatkala berbuka itu apa aja dimakan. Bahkan dari jam 4 tuh habis asar dia udah keliling aja nyari bukaan. Tapi pas udah nyampe rumah, pas beduk maghrib, mungkin yang dimakan hanya 1-2 doang. Itu namanya lapar mata. Ya secukupnya lah. Kalau kita lebih kita kasih orang. Apalagi masa pandemi corona seperti ini, banyak orang susah. Kita bantu mereka. Insya Allah. Barang siapa memberikan makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang makan makanan kita. Maksudnya apa? Kita memberikan kurma kepada orang yang puasa. Kita puasa dapat pahala, dan karena kita memberikan makan kepada orang yang puasa, maka kita dapat pahala puasanya orang itu tanpa mengurangi pahala puasanya orang tersebut. Makanya kalau di Madinah itu tatkala berbuka puasa, bukan di Madinah ya, di Mekah itu orang itu ada calo supaya orang itu kalau mau ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi itu wajib duduk di tempatnya dia, makan dari dia. Masya Allah, berebut itu orang. Bukan berebut makanan, tapi calo nawarin supaya makan makanannya dia. Bukan berebut cari makanan, bukan. Justru orang pada nawarin, makan di tempat saya. Jadi dengan puasa itu kita harusnya lebih tahu diri. Sesungguhnya ibadah puasa itu sumu tasihu kata Rasulullah. Puasalah maka kalian akan sehat. Kalau seandainya puasa kalian tambah sakit, berarti puasa kalian tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan materi yang singkat ini mengenai puasa sunnah ini ada manfaatnya dan hikmahnya untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.